Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dua bagian nats firman Tuhan. Markus pasal 1 ayatnya yang ke-35. Markus pasal 1 ayat 35 dan nanti Injil Lukas pasal 6 ya. Nanti Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-12. Markus 1 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kemudian Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita akan mempelajari satu topik yaitu kehidupan doa Tuhan kita. Ya. Kehidupan doa Tuhan kita. Saudara, kalau kita mempelajari Injil dengan baik ya, saudara, kita tidak bisa menyangkal walaupun memang catatannya enggak ngomong seluruh Injil, 4 Injil semuanya isinya doa dari Tuhan, enggak ya. Tetapi keempat Injil itu menunjukkan bahwa Yesus punya kehidupan doa. Ya, Yesus punya kehidupan doa. Ya. Sebetulnya Alkitab secara keseluruhan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru diajarkan bagaimana umat Tuhan itu harusnya berdoa. Ya, karena itulah saudara saya sering menegaskan kalau orang menyebut dirinya orang Kristen tapi dia tidak pernah berdoa itu sesuatu tanda tanya besar. Ya, tanda tanya besar. Loh, saya berdoa, doanya apa? Doa waktu mau makan, doa waktu mau tidur, hanya itu saja. Doa bangun tidur, itu saja. Yang boleh dikatakan hanya tidak sampai 1 menit. Itu bukan maksud dari doa, kehidupan doa, saudara. Ya, itu bukan maksud dari kehidupan doa. Kehidupan doa itu artinya betul-betul menyediakan waktu untuk bersama Tuhan. Untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, kita lihat saudara kehidupan doa dari Tuhan Yesus ya. Injil Markus mencatat pagi-pagi benar. Itu berarti sebelum matahari terbit. Dia sudah mengambil waktu untuk berdoa. Dan waktu doanya pun khusus dan tempatnya pun khusus. Sampai saudara murid-muridnya cari Yesus langsung tahu. Oh, dia biasa di sana, ya, ke sebuah taman, ya itu Markus pasal 1. Berarti apa? Berarti boleh dikatakan tiap pagi-pagi benar Yesus punya tanda petik kebiasaan berdoa, ya. Kemudian di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 dicatat, saudara, semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah, semalam-malaman. Kalau saudara melihat Injil Lukas pasal 6, bahkan dikisahkannya apa? Sebelum Tuhan Yesus Kristus memilih 12 rasul, 12 murid, dia berdoa semalam-malaman. Nah saudara, 2 nats ini saya ambil sebagai yang menunjukkan bahwa begitu krusialnya kehidupan doa bagi Tuhan Yesus. Sebetulnya kalau mau ngambil lagi bisa lagi saudara, satu yaitu Injil Yohanes pasal 17. Injil Yohanes pasal 17 itu mencatat bagaimana doa Tuhan Yesus yang begitu panjang. Ya. Bahkan mengisahkan berdoa untuk murid-muridnya, bahkan berdoa untuk apa? Untuk orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus lewat berita Injil dari murid-murid Tuhan. Wah, itu kalau mau dikhotbahkan panjang sekali. Panjang sekali, ya. Pendeta Stephen Tong
telah mengkhotbahkan Injil Yohanes, panjangnya luar biasa, ya. Jadi saudara, kalau saudara dan saya mau memahami Alkitab sebetulnya tidak kekurangan bahan, saudara. Tidak kekurangan bahan. Nah, Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa kehidupan doa itu penting. Saya percaya saudara, Alkitab bukan hanya Tuhan Yesus tapi juga anak-anak Tuhan di Perjanjian Lama. Musa telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan lalu terus bercakap-cakap dengan Tuhan. Maka Musa begitu senang sekali untuk berdoa, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Siapa lagi? Elia. Siapa lagi? Yeremia. Siapa lagi? Elisa. Siapa lagi? Samuel. Siapa lagi? Daud. Siapa lagi? Rasul Petrus. Siapa lagi? Rasul Paulus. Wah, kalau mau dikhotbahkan semua gak cukup saudara waktunya. Yang jelas saudara, yang namanya orang Kristen sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah mengenal Tuhan, sudah percaya Tuhan, dia tentu akan punya kehidupan doa. Kayak itu saudara, kalau saudara dan saya kita nggak punya kehidupan doa, itu tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Kalau saudara mengatakan, aduh kok lemes ya doanya ya. Itu tanda tanya besar. Atau seperti yang sudah saya khotbahkan minggu kemarin saudara. Kita semua menjalaninya cuma hanya tradisi. Kita menjalani semua karena apa? Rutinitas. Sehingga apa? Spirit, roh, kerohanian yang menjadi sentral dari diri kita itu sudah hilang. Itu bahaya. Ya, itu bahaya. Sehingga kita cuma tradisi saja. Tapi di sini Tuhan tidak demikian. Tuhan tetap menyertakan dalam arti apa? Dengan spiritnya, dengan jiwanya. Dia terus berdoa. Injil Markus mencatat Yesus sebelum pelayanan pagi-pagi benar dia berdoa. Menunjukkan saudara dalam pelayanan tidak ada doa, bahayanya luar biasa. Bahayanya luar biasa. Tuhan Yesus sudah mengajar kita. Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita. Apalagi saudara dan saya diberikan kesempatan melayani Tuhan. Tapi tidak pernah berdoa. Itu tanda tanya besar. Saudara bukan menjadi berkat. Saudara mungkin akan jadi pengacau. Saudara mungkin akan menjadi apa? Penghalang pekerjaan Tuhan. Jikalau kita tidak punya kehidupan doa. Di Injil Markus dicatat sebelum Yesus melayani. Sebelum dia akan memulai pelayanan perjalanan kemana-mana. Sebelum dia mengajar. Sebelum dia menyembuhkan. Sebelum dia mengusir setan. Dia terus berdoa. Karena apa saudara? Ini kehidupan rohani. Kehidupan manusia adalah kehidupan, kalau boleh dikatakan saudara, antara melayani Tuhan atau melayani lawannya Tuhan. Melayani Tuhan yang adalah kebenaran atau melayani musuh Tuhan yang adalah kepalsuan, dusta. Yaitu dari si iblis. Jadi saudara, karena itulah kehidupan kita orang Kristen juga begitu saudara. Kehidupan kita orang Kristen juga begitu. Kita betul-betul melayani Tuhan atau kita akhirnya bukan melayani Tuhan tapi melayani apa? Yang berlawanan dengan Tuhan. Saudara, karena itulah Tuhan melayani itu sebetulnya capek saudara. Tuhan itu terus keliling-keliling ke berbagai daerah, betul kan? Ke berbagai desa, ke berbagai kota. Yesus berjalan ke sana kemari. Dia ke sinagoga, ya, ke rumah sembayang, dia ke bait Allah, dia kadang-kala ke rumah Simon Petrus, dia ke rumahnya siapa namanya Marta, Maria, dia ke rumahnya siapa, dia keliling ke sana kemari. Dan dia mengajar. Itu semua kekuatannya dari mana? Kekuatannya yaitu dari doa. Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan sendiri. Tapi dia telah menjadi manusia. Nah, dengan
kemanusiaan yang dipakainya, Tuhan tidak sekedar memakai keilahiannya sebagai Allah sehingga seolah-olah tidak perlu doa. Tapi justru dari sini Tuhan memberikan teladan bahwa Tuhan juga dengan kemanusiaannya dia berdoa. Tapi saudara, saya juga percaya di dalam keilahian Yesus, Yesus pun senang berdoa. Karena apa? Sebelum dia menjadi manusia, Yesus adalah Allah anak yang selalu berkomunikasi dengan Allah Bapa dan juga dengan Roh Kudus. Sehingga saudara, doa bagi Tuhan Yesus baik secara keilahiannya maupun secara kemanusiaannya itu hal yang kedua-duanya penting. Ya, kedua-duanya penting. Dalam keilahiannya itu menjalin satu relasi yang akrab dalam Allah Tritunggal. Di dalam kemanusiaannya itu juga penting bagi jiwa kemanusiaan Yesus Kristus itu sendiri dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam pelayanan, ya. Bahkan juga dengan kekuatan fisiknya. Dia pun lelah, Saudara. Tuhan Yesus pernah apa? Waktu naik kapal dengan murid-murid, Tuhan Yesus sampai apa? Ketiduran, tanda petik. Sementara murid-murid apa? Di Danau Galilea itu mereka dilanda angin ribut. Wah, mereka lagi panik. Tuhan Yesus tidur di buritan. Lalu murid-murid, waduh, mereka panik sekali hanya membangunkan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kamu tidak lihatkah? Kita hampir tenggelam. Ya. Saudara, kita lihat di situ, saudara. Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya dia juga lelah. Dia perlu istirahat. Dia juga lapar. Ya. Tapi saudara, itu semua tidak menghalangi dia untuk tetap melayani Tuhan. Untuk tetap bersemangat bagi Tuhan. Menjalankan rencana Tuhan yang paling penting. Apalagi saudara, memilih 12 murid. Injil Lukas mencatat itu. Pasal yang ke-6 ayat 12. Pada waktu sebelum memilih dan menetapkan 12 orang murid untuk menjadi rasul, Yesus semalam-malaman berdoa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa memilih 12 murid ini pun bukan asal pilih. Tetapi saudara, betul-betul didoakan dan orang-orang yang seperti apa yang dia akan pilih. Dan kalau saudara tahu 12 murid Tuhan ini saudara, macam-macam orangnya. Ada Simon Petrus, ada Andreas, ini kakak beradik. Ada Yakobus, ada Yohanes, ini juga kakak adik. Ada siapa lagi? Ada Filipus, ya. Ada siapa lagi? Yang lain-lainnya, termasuk ada Lewi, Matius pemungut cukai, ya. Lewi, ya Matius, ya. Kemudian ada lagi apa? Bartolomeus, ya kelihatannya. Kemudian ada siapa lagi? Yudas. Ada orang Selot dan Yudas Iskariot malahan juga ada. Orang dengan karakter yang beda-beda. Ada orang Zelot. Jadi saudara, pada waktu Tuhan Yesus Kristus memilih 12 rasul ini, itu pun dia berdoa. Dan Yesus telah mempersiapkan 12 rasul ini dengan karakter yang berbeda-beda untuk menjadi apa? Untuk menjadi nantinya ke depan di dalam gereja Tuhan terdiri dari orang yang berbeda-beda karakter. Sehingga apa? Semua muridnya dipersiapkan untuk apa? Bisa saling menerima satu dengan yang lain yang beda karakter itu. Jadi saudara, semua disatukan oleh apa? Oleh kebenaran Tuhan. Ya. Petrus dan Rasul Paulus beda karakter. Barnabas
beda karakter lagi. Timotius beda lagi, Titus beda lagi. Semua beda, tidak ada orang yang sama. Kalau semuanya mau sama itu sama dengan komunis, saudara. Ya. Komunis pengennya semua sama. Ya, itu dulu, saudara, waktu sebelum terjadinya reformasi ya. Dulu di zaman tahun 50-an komunis itu pakainya sama semua, ya kan? Biru-biru semua sama. Maunya semua sama. Wah, nggak asik, saudara. Kalau semuanya biru, ya kan? Nggak asik. Kalau saudara lihat di taman, saudara, bunga warna-warni, ada hijau, ada coklat, betul kan? Untuk daun, untuk batangnya. Tapi bunga itu saudara warna-warni, ada kuning, ada merah, ya kan? Ada putih, indah, saudara. Ya, perbedaan itu indah. Kalau semuanya sama, saudara, lapangan sepak bola hijau semua, saudara lihat hijau terus gimana? Bosen, saudara, ya. Tapi kalau taman, saudara, indah sekali. Nah, semuanya disatukan oleh apa? Oleh kebenaran Tuhan. Ya. Nah, saudara, pada waktu Yesus memilih 12 rasul, dia pun berdoa. Jadi Yesus berdoa untuk apa? Pelayanannya. Untuk apa? Pengajarannya. Untuk apa? Mujizat-mujizatnya, menyembuhkan orang, apalagi mengusir setan. Dan bahkan akhirnya yang terpenting adalah memilih 12 rasul. Bahkan kalau mau diteruskan lagi, saudara, waduh banyak sekali. Termasuk di Getsemani dia berdoa untuk salib yang dia harus pikul. Jadi saudara, semuanya dengan doa. Sehingga apa yang Yesus lakukan itu tidak ada yang meleset. Tidak ada yang meleset. Tidak ada kata kebetulan. Kalau kita banyak masih kebetulan, saudara. Ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Bahkan memilih 12 rasul dengan doa. Bahkan kalau saya ngomong kepada saudara, Yudas Iskariot pun dipilih karena doa. Padahal dia akan mengkhianati Yesus. Kenapa? Yudas Iskariot akhirnya dipilih dengan doa. Bahwa semua pelayanan Yesus itu nantinya menggenapi semua nubuatan firman. Termasuk dipilihnya Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot pun telah ditentukan di dalam Mazmur. Bahwa orang yang bersama dengan Tuhan, yang makan roti bersama Tuhan akan berpaling mengkhianati Tuhan. Itu sampai didoakan. Saudara mungkin ngomong, ya, waduh. Tuhan kok bisa begitu ya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu menetapkan segalanya. Rencananya itu menetapkan segalanya. Dan Tuhan telah mengajar kita. Di dalam ketetapannya, rencananya itu Tuhan memberikan teladan kepada kita. Itu pun pada waktu Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia, ia berdoa supaya semua rencananya terlaksana tepat semua satu demi satu. Itulah yang namanya kedaulatan Tuhan, ketetapan Tuhan. Mungkin saudara ngomong, Tuhan kok rasanya, nah orang mendengar kata predestinasi, ketetapan Tuhan itu paling banyak yang telinganya gatal, nggak seneng. Masa Tuhan menentukan semuanya? Tuhan gak kasih kebebasan sama manusia. Saya mau tanya kepada saudara. Saudara menjalani perusahaan, saudara punya ketetapan enggak? Saudara punya peraturan enggak? Toko saudara, perusahaan saudara punya ketetapan enggak? Punya peraturan enggak? Punya kan? Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia
harus punya ketetapan dan peraturan tidak? Ya harus dong. Dunia ini kan milik Tuhan. Ya Tuhan punya hak dong untuk mengatur dan menetapkan. Sedangkan saudara punya usaha, punya perusahaan, punya toko, punya perdagangan. Saudara juga punya ketetapan dan peraturan. Kenapa Tuhan tidak boleh? Ya. Tapi bedanya sudah kalau saudara dan saya, ya kita punya perusahaan, kita punya toko, kita punya perdagangan, kita punya ketetapan dan peraturan. Tapi semuanya tergantung dari apa? Kadang-kala ada kemujuran, kemalangan, keuntungan, begitu kan? Kadang-kala kita nggak tahu ini nanti jadi untung atau jadi rugi, kita tidak tahu. Karena apa? Saudara, kita manusia, kita tidak tahu masa depan. Tapi beda dengan Tuhan kita. Tuhan kita punya rencana semuanya. Dan Tuhan kita telah menetapkan itu semua. Dan Tuhan Yesus Kristus mengajar kepada kita dengan berdoa, maka kita menjalankan rencana Tuhan. Tuhan Yesus telah memberikan teladan itu. Supaya apa? Tuhan Yesus dalam satu hal ini yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Karena seluruh pelayanan Yesus dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga, bahkan sampai nanti kedatangannya yang kedua kali, itu semua juga sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Sehingga apa saudara? Apa saja yang dia lakukan itu adalah menggenapi nubuatan firman Tuhan. Termasuk ketika memilih Yudas Iskariot. Tapi saudara jangan lupa, Yudas Iskariot dipilih oleh Tuhan untuk menunjukkan Tuhan memberikan kesempatan kepada Yudas Iskariot. Kesempatan selama 3 tahun bersama Tuhan, mendengarkan ajaran-ajaran kebenaran Tuhan, menyaksikan semua mujizat-mujizat dan kuasa Tuhan, bahkan mengalami cinta kasih Tuhan. Tapi sekaligus menunjukkan saudara, orang yang tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya itulah jadinya seperti Yudas Iskariot. Walaupun telah mengalami banyak anugerah Tuhan, walaupun telah mengalami banyak ajaran Tuhan, menyaksikan sendiri bagaimana ajaran Tuhan dan kuasa Tuhan yang begitu hebat. Tapi Yudas Iskariot yang telah diberikan semua kesempatan itu tidak pernah bisa sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Akhirnya dia menjadi apa? Menjadi pengkhianat. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menjadi satu gambaran. Bukankah Tuhan telah menciptakan langit dan bumi? Tuhan begitu baik kepada semua manusia. Tapi apakah semua manusia betul-betul mengerti kebaikan Tuhan? Tidak. Tuhan begitu bersabar kepada manusia. Apakah semua manusia mengerti kesabaran Tuhan? Tidak. Ya. Disitulah menunjukkan saudara ada 2 golongan orang. Yaitu orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Yang akhirnya meresponinya dengan penuh ucapan syukur. Dan ada orang-orang yang dibiarkan oleh Tuhan. Sehingga sekalipun mendapatkan semua anugerah Tuhan, tetap tidak bisa mengucap syukur. Dan dia akhirnya menyia-nyiakan segala kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah saudara, saya harapkan kita sebagai orang-orang percaya, sampai sekarang saudara, Tuhan kita Yesus Kristus masih menjadi pengantara kita di surga sana. Dikatakan di dalam surat Ibrani, Yesus masih terus berdoa syafaat menjadi pengantara antara Allah dan manusia di surga sana. Ya, itulah kepada Simon Petrus Yesus katakan, Simon, Simon, iblis mau menampi kamu. Tapi aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Jadi sudah Yesus itu berdoa dan doanya itu terus sampai sekarang menjadi pengantara yang kekal
antara Allah dan manusia. Karena itulah kita hanya betul-betul bergantung pada anugerah Tuhan. Dan kita memohon kepada Tuhan senantiasa, Tuhan tolonglah saya, sertailah saya, bersamalah dengan saya, kuatkan saya. Jadi tidak ada satu bagian pun dari kemampuan diri kita, tidak ada. Semuanya harus bergantung mutlak kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah mengajar kita demikian. Maka lebih lagi kita, karena kita tidak sama dengan Tuhan Yesus. Ya, kita tidak sama dengan Tuhan Yesus. Kita memang betul anak. Dengan percaya Tuhan Yesus kita menjadi anak-anak Allah. Tapi beda dengan Yesus. Yesus adalah anak Allah yang sejati. Ya. Sehingga ada perbedaan yang jelas, perbedaan kualitas yang jelas. Karena itulah kalau Tuhan telah mengajar kita memberikan teladan berdoa, maka seharusnya kita lebih lagi harus terus berdoa kepada Tuhan tanpa henti-henti. Mari saudara, kalau saudara merasa lelah, merasa aduh kok gimana gitu loh kehidupan rohani saya. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan tolong saya supaya aku boleh selalu mendekat kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Saudara jangan pikir bisa denger YouTube si A, si B, si A, si B. Saudara itu semua sementara. Saudara sudah dengar dari YouTube itu, kelihatan khotbahnya bagus, kelihatannya bagus menginspirasi. Cuma sebentar. Cuma sebentar. Kalau saudara bergantung kepada khotbah-khotbah, termasuk pada khotbah saya. Saudara jangan bergantung. Saudara harus bergantung kepada Tuhan. Itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan contoh itu. Dia terus bergantung kepada Tuhan. Allah Bapa yang punya rencana kekal itu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah belajar mengenai kehidupan doa Tuhan Yesus. Dalam Injil Markus dicatat, sebelum Yesus melayani, pagi-pagi benar dia berdoa. Sampai akhirnya murid-muridnya tahu Yesus punya kebiasaan berdoa pagi-pagi benar. Bahkan sebelum memilih murid-murid, Yesus semalam-malaman berdoa, bergumul di hadapan Tuhan. Bahkan dalam catatan Injil, termasuk Injil Yohanes, Yesus pun masih berdoa, bahkan berdoa untuk gereja yang akan dibangun oleh pelayanan para rasul. Bahkan yang akan percaya kepada pemberitaan firman, Yesus pun masih berdoa. Bahkan sampai sekarang, Yesus yang sudah naik ke surga pun masih terus berdoa menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Bapa surgawi, tolonglah kami. Kalau kami, kerohanian kami menjadi lemah, kalau kami menjadi tawar hati, biarlah Tuhan ingatkan kami untuk berseru kembali kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami anak-Mu ya Tuhan. Biarlah seruan itu boleh keluar dari hati kami yang terdalam, yang menunjukkan bahwa kami bergantung penuh kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkatilah firman yang telah kami dengar dan pimpinlah jemaat-Mu sekalian, baik yang mendengar di rumah masing-masing maupun yang di gereja ini. Kami akan pulang sertai perjalanan kami juga ya Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa teduh kebaktian doa selesai.